Ya, oleh karenanya Bapak Ibu sekali lagi harusnya itu bisa membuka kacamata orang-orang yang melihat kejadian tersebut, baik secara langsung ataupun di berita. Nah, kita ambil dari sisi ketauhidan misal Bapak Ibu ya. Jadi yang kita di sini kita merasa paling kuat, rumah kita merasa paling kokoh, paling bagus. Tapi sebenarnya bagi Allah Bapak Ibu sebentar, nggak ada apa-apanya. Allah tinggal perintahkan angin, Allah tinggal perintahkan hujan, sehingga bisa jadi longsor, Allah bisa jadikan gempa. Nah, sehingga yang kita pandang bangunan-bangunan tersebut jadi seketika hancur Bapak Ibu. Itu makanya Allah Maha besar, Maha kuat. Oleh karenanya di kejadian-kejadian itu kita masih diberikan kesempatan untuk introspeksi diri. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri karena yang namanya manusia pasti berbuat dosa, baik dia sadari ataupun tidak disadari, setiap hari Bapak Ibu. Tidak pandang bulu apakah dia itu jamaah, orang biasa, atau ustadz, atau kiai, atau habib, atau siapapun Bapak Ibu. Pasti apakah dia lisannya keseleo lisan, slip of tongue gitu, apakah dia keliru mengucapkan dan lain sebagainya. Kayak kemarin kan Bapak Ibu saya jelasin itu tentang yang Abah Aus itu ya, itu juga saya keliru Bapak Ibu. Mungkin karena menyampaikannya secara emosi, karena waktu itu saya sampaikan Abah Aus mengkafirkan orang yang pakai peci hitam. Nah, sebenarnya bukan itu. Yang benarnya adalah Abah Awos mengharamkan orang yang pakai peci hitam. Kan saya sering pakai peci hitam Bapak Ibu ya, dan guru-guru kita yang lain. Berarti mereka teh berdosa. Kita harus pakai peci merah putih yang panjang tuh Bapak Ibu. Yang pendek juga penting pakai warnanya merah putih. Yang pakai peci hitam berarti haram itu Bapak Ibu. Tetap aja itu kekeliruan beliau. Ya, kalau tidak bertobat kan repot juga nanti jadinya. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita sudah banyak mengambil pelajaran dari teman-teman kita yang tadinya ada di sini dan sekarang sudah tidak ada. Mereka kesempatannya sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Mereka kesempatannya sudah nggak ada lagi. Tapi kita di sini yang kemarin saudara kita meninggal itu, kita bisa jadi saksi. Karena kita tahu akhir-akhir beliau ya Bu Yaya, akhir-akhir beliau itu Masya Allah ya. Ya kan kita semua manusia pasti punya dosa Bapak Ibu. Tapi di akhir-akhir beliau luar biasa. Apa akhir-akhirnya? Pertama, belajar baca Iqra. Ya, sampai-sampai apa Bapak Ibu? Kita tahulah perjalanannya. Udah Iqra, Quran. Alhamdulillah. Sudah Quran, kita belajar tafsir khotam alhamdulillah. Nah, yang beliau pernah juga bilang ke saya, mau menghabiskan, mengkhotamkan ini. Cuman kan qadarullah nggak sampai. Tapi tetap Bapak Ibu, niatnya itu sudah baik dan akhir-akhirnya diuji dengan sakit terus meninggal. Tidaklah orang yang diuji dengan sakit Bapak Ibu. Lalu kemudian dia bersabar dan meninggal Bapak Ibu, kecuali Allah akan menghapus dosanya sebersih-bersihnya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Mungkin menurut kita ya, aduh kasihan, sakit-sakit terus. Menurut kita, tapi bagi Allah, Allah punya rencana yang baik untuk beliau. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya Bapak Ibu. Baik dari musibah tadi, atau ucapan-ucapan yang keliru, atau saudara-saudara kita yang kita lihat ya di sini yang tadinya ada, sekarang lalu tidak ada. Gitu Bapak Ibu ya. Hmm. Ayah. Kalaupun nggak khotam Bapak Ibu, itu sudah dicatat semuanya. Dicatat sebagai pahala keseluruhan mengkhotamkan surat Yasin.
Pun juga ini Bapak Ibu, kan guru kan suka manggil guru ya. Guru. Alhamdulillah. Bu RW juga dipanggil guru, guru cina gitu kan, guru itu cina guru Iis cina ngajarin ini. Bagus Bu, terus subuh-subuh kan ngaji. Belum kesampaian sampai tuntas itu ini belajar hadis. Tapi tetap beliau akan dapat pahala yang tadi niatnya itu. Kan kita sudah tahu ya, beliau nggak datang itu karena sakit. Gitu Bapak Ibu. Kita doakan, tadi juga kita sudah doakan Bapak Ibu yang sekali lagi semua saudara-saudara kita yang ada di sini yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya Bapak Ibu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan Bapak Ibu, Isra Miraj itu kan sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ketika beliau diisrokan, maka beliau diberikan dua pilihan. Beliau disuguhkan dua Bapak Ibu. Yang pertama khomer, yang kedua susu. Beliau melihat keduanya, lalu mengambil gelas yang berisi susu tersebut. Nah, maka Jibril berkata Bapak Ibu, ya Jibril berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu kepada fitrah. Itu kata malaikat. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari sini. Segala sesuatu yang kita mulai, kebaikan yang kita mulai, harus memuji Allah Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita berdoa. Makanya berdoa kita kan biasa baca alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian kita bersolawat dan berdoa yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, karena apa? Setiap perkara yang penting yang tidak didahului oleh ucapan hamdalah atau memuji kepada Allah, maka perbuatan tersebut terputus. Jadi itu berkah Bapak Ibu. Ibu misalkan beli baju, nggak bilang alhamdulillah, itu berkah jadinya. Kita punya rezeki, tidak mengatakan alhamdulillah, itu nggak berkah. Kita datang ke sini, ya kita bersyukur Bapak Ibu alhamdulillah. Maka segala perbuatan yang baik atau perkara-perkara yang penting harus kita dahului dengan ucapan hamdalah. Nah, kita lanjut hadis yang